Ya, ketemu lagi dengan Crypto First Republic. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari teman kita dari @saliswe satu hari yang lalu. Bang, tolong bahas Growth Coin. Harganya minus 99%. Oke, nanti kita coba lihat ya seperti apa. Mungkin kedepannya bagaimana gitu ya, dan masa lalunya seperti apa. Kita akan coba lihatlah seperti itu ya. Kebetulan saya dulu pernah menjadi incaran tapi nggak jadi beli koin ini. Kalau nggak salah saya lupa. Dulu banget kan 2023. Nanti kita coba lihat di market cap dulu aja. Nah, ini overviewnya ya di coin market cap. Memang betul kalau year to date-nya. Jadi kalau dulu pernah 1,6 dolar, sekarang tinggal 0,0110. Kalau year to date rugi 93%. Hanya ketika beli 7 hari yang lalu aja mungkin untung, dan sekarang 8% lah seperti itu. Kalau kita lihat memang hanya kenaikan sedikit. Sebetulnya kalau kita ngelihat di sini market capnya hanya 1 juta dolar dengan 90 juta growth. 90 juta itu memang koin yang sedikit guys, harusnya memang mencapai dolar-dolar lah ya kalau umumnya koin. Padahal ini kalau ngelihat koinnya kita bisa lihat nanti kita lihat dulu. Sebetulnya dia sudah bagus karena dia sudah punya 3 pair di Ethereum, di Binance Smart Chain, dan di Growth Chain sendiri. Dia punya jaringan sendiri di Growth Chain, walaupun kita akan kesulitan di sana karena memang dia tidak berkembang. Artinya adalah ketika kita membeli Growth, memang kita nggak harus milih antara ketiga ini. Kita bisa milih yang mana saja, tapi ya paling aman adalah di Ethereum karena mungkin basicnya dari Ethereum. Kita ngeliat Chain Explorer-nya juga sudah tersedia di sana, ada Etherscan, ada Basic Scan, ada Growth Scan. Di sana ada. Ini sama persis seperti Breeze. Breeze juga tidak berkembang, yang mengingat eh, kripto ini agak anomali ketika mereka dengan serius diurus gitu, nggak menarik orang. Growth dulu awalnya menarik-menarik aja, kemudian dua jaringan sendiri dia pengen gitu. Itu sama, Berisnya juga begitu. Awalnya juga ada di Ethereum atau BSC gitu ya, awalnya. Kemudian akhirnya dua-duanya, dan akhirnya yang ketiga dia Bryscan. Dan dia punya ini sendiri, punya apa namanya, blockchain sendiri, punya burning system yang luar biasa, bagus gitu ya kalau dari fundamental, baik dari apa yang di Twitter secara on chain maupun apa yang dia publish. Tapi ya begitulah, nggak ini ya, nggak berkembang gitu. Coba mungkin kita lihat salah satu di medsosnya untuk Growth ini. Emang agak-agak Growth ini sih ya, dia dari 2001 ya bergabungnya 80.000 ya, sebenarnya lumayan juga sih. Dia update terakhir adalah di Oktober ya. Bosan juga dia kali di 2003, kemudian 22 Oktober lah. Sekarang kan 10 November ya, belum lama juga sih. Kalau kita ngelihat di sini dia masih update ininya. Dia bilang ada pembaruan generator token. Terima kasih karena ada hampir rilis V1 generator token kami. Produk ini telah dikembangkan dari awal dengan poin untuk membuat kontrak pintar di jaringan EVM. Hitungan menit verifikasi rantai meskipun terpositif menantang. Oh ya, ini untuk growth scan-nya ya, growth chain. Dia mau ada V1 yang bisa apa, sama lah kayak Ethereum, Solana, BC gitu. Dia pengen kayak gitu, dan bagus sebetulnya gitu kalau ngeliat perusahaannya juga, ininya semuanya bagus lah menurut saya. Cuman pada akhirnya orang-orang kripto ini kayak ogah gitu, mesti kita nggak tahu kenapa juga. Kalau kata ngeliat di sana kan koin-koin meme malah yang sangat-sangat populer dan terkenal gitu. Kalau kalian beli di BSC, paling berat adalah ketika kalian beli di Growth Scan-nya, karena kalau di Growth Scan susah jualnya guys.
Sebenarnya kita bisa lihat di GrowthSwap.io atau GrowthScan-nya. Nanti kalau kalian ke dashboard banyak di sini. Apa namanya juga hostingnya juga jelek, domainnya. Kalau diklik itu lama banget meluncur. Dan kalau kalian mau swap itu ya nggak bisa guys. Sudah coba-coba berkali-kali kemarin gitu, saya udah cobain juga sih ya. Jadi kalau kita koneksi Growth ini ke wallet, itu yang swap itu gagal. Padahal swap ini adalah tempat dimana kita apa namanya konversi dari koin kita ke koin lain, artinya supaya bisa dijual. Ketika kita punya di deck dengan punya growth chainnya gitu ya. Kalau BSC ataupun ETH kan sudah jelas ada lah, di Maxi ada, di Getaio ada, enak lah gitu. Tapi kalau punya growth itu susah, mau nggak mau kita harus di sini. Tapi di sini kalau ini aja sama tuh, bukan soal sinyalnya, emang susah. Kalau di staking dia bisa aja normal gitu ya. Makanya saya koneksi wallet ke staking bisa, tapi ke swap nggak bisa. Walaupun lelet banget juga sih. Jadi emang cukup lelet ya, ini domainnya lah lelet lah, domainnya lelet. Tapi kalau yang ngunci token bisa, karena ini nguncinya lama guys. Nguncinya itu bisa 1000 hari gitu ya nguncinya. Ini kalau udah connect bisa ada terlihat di sini eh yang di stack berapa gitu ya. Jadi ya ini kayak gini lah. Jadi emang susah kalau kalian punya growth di growth chain, atau kalian dapat airdrop atau dulu beli di sini ya sudahlah, susah sekali lah. Berdoa saja lah. Nah, untuk wallet kalian yang bisa pakai adalah Atomic dan juga MetaMask. Kalau yang lain-lain nggak bisa, Trust Wallet, SafePal, apalagi ya banyak. Kemarin saya coba nggak bisa, tapi MetaMask sama Atomic bisa. MetaMask juga lelet, tapi kalau Atomic kalian bisa. Ketika di sini belum ada Growth, kita harus membuat sendiri guys, untuk membuat apa namanya memasukkan koin sendiri, termasuk networknya kan. Kalau networknya kan nggak ada kan nggak bisa. Anggap aja di sini belum ada gitu ya. Kalau kalau di sini belum ada, ini karena sudah saya tambahkan. Biasanya di sini ada di bawahnya, tapi kalau belum ada kalian ke more, kemudian add token atau koin, kalian masukkan ke koin, ini masukin ke sini. Network, RPC URL, chain ID, simbol, kemudian add coin, nanti secara otomatis akan ada networknya di sini. Ini sama seperti MetaMask juga seperti itu, karena MetaMask kan memang kosongan-kosongan. Sementara untuk token lain ada yang bisa ada enggak, wallet lain ada yang bisa ada enggak gitu. Nah ini kita kalau pakai trading view ya, kalau kita ukur sebetulnya di awal-awal di Februari atau apa ya gitu, di awal tuh bulan Januari 2023, mungkin yang beli di awal banget pernah mengalami kenaikan sampai 146%. Tapi biasanya jarang ya kita dapat di awal-awal, tapi umumnya ya di tengah-tengah sini atau di sini gitu. Mungkin pernah kalau kalian beli di awal naik 80%, 50% gitu. Kemudian kalian jual. Nah, kebanyakan pasti tidak jual, pengennya tuh berlipat-lipat lah, kebanyakan seperti itu. Eh Akhirnya dia jatuh lagi dari, kalau beli-beli dianggap-anggap yang di sini, kalian anjlok ke sini sekitar 56%. Ya kripto umum lah ya, turun 50%, 40%, 60% itu adalah umum, jadi biasa saja. Makanya kadang-kadang orang dibiarkan lagi, atau bahkan setelah bottom dia beli di sini, kemudian setelah beli kalian bisa untung lah lagi di kira-kira ya inilah moderat 50%, sampai kalau mentok-mentoknya adalah di 90% beli. Tetapi ketika kalian beli di area-area apa namanya di sini, naik begitu di bulan April, memang kemarin 2023, enggak ya, itu April yang naik tinggi itu adalah di April 2024 di sini nih kalau nggak salah. Belum ya. Pokoknya kalau kalian beli di sini, kalian udah menurun jauh ya, sekitar 90-an persen. Kalau secara totali dimanapun kalian berada, beli di sini pun turunnya tetap segitu-gitu juga guys. Di kisaran 98-99%. Oke, artinya kalau kalian punya duit 1 juta, itu
Sekarang ini ya tinggal berapa? 10.000 apa berapa lah pokoknya 99% ya. Kalau hilang 10% berarti hilang 100.000. Oh kalau sejuta iya betul, tinggal 10 ribuan, 15.000 seperti itulah ya. Karena tersisa 1% guys dari 1 juta itu. Ya memang nangis juga sih. Tapi bagaimana, apakah nggak bisa recovery? Menurut saya masih bisa. Misalnya seperti ini. Mau recovery, tentu dengan uang 1 juta di sini, dengan 1 juta di sini, kalian beli duit 1 juta gitu ya, emang korban lagi. Apakah mungkin? Mungkin, tetapi kira-kira nanti akan naiknya kira-kira seginilah. Perkiraan saya paling naik juga 100%-an lagi di sini. Artinya kalau kalian beli 1 juta di sini dan bisa naik ke sini, pendek aja gitu ya, sekitar moderat 70%, karena patokan kita adalah yang ini di sini. Jadi pada saat dia naik ke sini, emang sih seginilah kira-kira 60%. Kalau beli sekarang, uang 1 juta bisa menjadi 1,5 juta, 1,6 juta. Mungkin ya nanti top-top kira-kira moderate paling jangka pendeknya di sini. Nah, kalau mau recovery memang paling nggak 2 juta, jadi naik sedikit aja. Dengan kenaikan sedikit gitu ya, tinggal naik misalnya 50%, duit 2 juta kan jadi 3 juta, artinya uang yang lama kembali. Tapi kan takutnya jatuh lagi, ya itu resiko guys, namanya juga orang mau recover itu ada yang berhasil ada yang tidak. Kalau kita trade jangka pendek di forex di mana, cara recovernya kan seperti itu memang. Jadi cara recovery-nya adalah kita membeli ulang di harga bawah ketik, atau bisa dua kalinya. Tapi kalau ngelihat di sini, ngelihat kita pakai indikator Fibonacci retracement yang ini, katakanlah dulu kan terjun payung jebret ke sini, kemudian naik lagi, terjun lagi, naik lagi, terjun lagi, naik lagi, terjun lagi, sangat sulit memang di Fibonacci ini, susah lah. Tapi kalau kita ngelihat Bollinger Band-nya, ini Bollinger Band ini yang ini Bollinger Band, yang ini Bollinger Band, ada 3 garis, ini adalah 3 garis Bollinger Band. Kita ngukur dari titik terbawahnya di sini sampai titik atas. Nah, penurunannya itu seperti apa sih gitu ya? Kalau penurunannya di sini, berarti kan kita kemungkinan dari sini ngitungnya. Nah, berarti kalau dari sini berarti ujung yang sini kan, ujung sini sampai ujung tertingginya sini. Oke, ini Fibonacci nih, cara ini Fibonacci. Ini adalah cara ininya. Kalau kita melihat ininya, si Fibonacci udah gagal memang. Fibonacci itu hanya memungkinkan, paling aman adalah ketika membaca dia naik kemudian turun sebentar, kita sampai ujung sini aja kalau lebih moderat di sini. Seharusnya dia itu misalnya naik kemudian turun, kalau bisa jangan melebihi 0,6 kalau bisa nih. Ternyata kan dia tembus 0,6. Artinya ya sudah sangat sulit sekali ke bawah. Sangat sulit naik gitu ya. Tapi kalau sudah penurunan seperti ini, kita juga bisa memperkirakan ke depannya. Lagi-lagi ini hanya indikator, ini hanya dari pola-pola yang pernah terjadi saja. Kalau kita ukur tidak usah tinggi-tinggi dari sini, mungkin dari ini saja, karena turun, naik, turun, belum pernah naik lagi, kan dari sini naik nih. Nah, dari ujung sini pernah naik sampai ke ujung paling bawah hari ini segini. Nah, segini. Nah, potensi yang paling mungkin tadi adalah, yang paling mungkin menurut Fibonacci ini, dari sini paling dia di 0,6. Berarti keuntungan sekitar 300% guys. Kalau kalian beli hari ini 1 juta, kemungkinan bisa dapat 3 jutaan di sini di ke depan ya, dalam mungkin 2 bulan 3 bulan, atau di kira-kira nanti setelah Bitcoin top itu
sampai dengan bulan April, Mei gitu, Maret, April kira-kira di situ. Karena harus buang incer-incernya itu targetkan saja misalkan kalian mau recovery pada akhirnya. Sekarang pilihanmu adalah mengikhlaskan duitmu atau kalian mencoba recover. Recover dengan cara adalah mencari titik terbawahnya. Salah satu, apakah ini udah titik terbawah, kita tidak pernah tahu. Nggak tahu, antara iya dan tidak. Tetapi kalau koin lain kan memang sudah mulai naik. Biasa setelah pemilu Amerika kan memang seperti itu. Sejarah telah mencatatnya seperti itu. Kalau ngelihat di sini memang belum ada tanda-tanda berhenti nurun. Belum ada. Memang ya. Jadi masih ada potensi turun lagi, masih. Makanya menurut saya tunggu dulu sampai betul-betul nanti ada titik ini yang paling bawah ini nih. Pokoknya yang jarum-jarum terbawah ini sampai ke atas sana, ke atas lah, miring. Kemarin udah mau berniat begitu tapi tetap masih kuat. Ini udah turun, turun, turun. Kemudian ini naik, kayak udah mau ke sana tapi nggak jadi. Artinya adalah ketika nanti ada ini naik baru kita beli, apakah seperti itu ya? Ya resiko nggak dapat sesuai yang diinginkan. Tapi kalau jarak sih agak jauh guys ya. Misalnya nih kita nunggu, daripada kita takut di sini lagi masa turun, tunggu dulu sampai setidak-tidaknya itu kira-kira di sini tembus yang ini ya, tembus yang ini kira-kira. Memang akan sulit nembus yang ini sulit juga nembus dengan nembus yang ini. Kalau kalian berani gambling sedikit, dia nembus yang ini di atas Bollinger merah yang ini sedikit, nanti naik set, namun ke sini baru beli. Itu kalau moderatnya lah ya, baru beli untuk recover. Berarti dari sini beli, kita berharap recover dia masuk naik antara sini 0,3 dan 0,6 kan. Tapi yang kemungkinan besar kan adalah di 0,6 rata-rata. Fibonacci ini dia akan mengarah ke 0,6 sini, rata-rata di sini. Unrank ya, bukan berarti sama persis. Bisa di bawahnya, bisa di atasnya. Tapi perkiraan saya ada di sini. Di bawah karena ada di sini nih, ada apa namanya? Potongan candle ini di sini. Artinya cuma mendapat 100% kalau kita belinya nunggu dari sini. Tapi kalau kita belinya hari ini dengan resiko yang cukup lumayan tinggi, ya itu resiko ya sekarang dari sini. Ketika dia mencapai ke sini, kita masih dapat tadi 300%. Ya resiko, pasti resiko dong. Kalau nggak mau, kalau pengen untung gede, resikonya gede juga gitu. Enak banget gitu. Kita udah jelas naik baru kita beli, kita pengen untung gede ya nggak bisa guys. Orang yang untungnya besar itu adalah orang ambil resiko, untungnya gede, tapi begitu salah ruginya juga gede gitu ya. Jadi kalau misalnya misalkan DCA gitu ya, sekarang beli 200.000, nanti turun lagi, beli lagi, turun lagi, beli lagi, terus sampai ke titik nanti terendahnya. Misalnya titik rendah, pasti ada titik rendahnya guys, pasti ada. Tetap ini naik, tapi naiknya tidak akan kembali ke dulu, nggak mungkin, mustahil, nggak mungkin. Makanya mau nggak mau adalah dengan cara kita recover modal yang sudah pernah ada. Dan bahkan bisa lebih kalau kita belinya di bawah. Itu adalah cara, di mana-mana itu adalah teknik. Hanya saja kadang-kadang kita nggak tahu kapan dia akan terhenti ke bawah, kapan dia mulai naik, kapan. Justru karena kita nggak tahu adalah dengan cara diakumulasi sedikit demi sedikit. Ketika bagus lagi kan, misalnya kalau misalkan dia sampai ke bawah sini, sampai 0, gitu ya, 0, di sini bahkan turun lagi lah. Kita kadang-kadang pengennya, kalau saya pengennya turun guys, turun begitu sampai ke titik lembah baru kita beli di sana, maka kenaikan segitu akan luar biasa, bisa sampai 1000% guys, hampir 60%. Kalau bisa rendah lagi ya. Dan 1000% bagi koin yang sudah hancur lebur begini, kadang-kadang itu simple, sederhana. Memang tidak terjadi dalam waktu dekat, bisa saja dalam setahun ke depan. Apakah yakin? Ya nggak ada yakin-yakinnya, namanya juga prediksi. Dia seperti itu. Oke. Nah,
ngomong keyakinan, tentu tentu susah meyakinkan ya. Kalau ngelihat di sini jelas holdernya lumayan 45.000. Katakanlah yang organik di 30% lah, misal berarti 15.000. Sudah lumayan, sudah lumayan. Kecil-kecil. Tinggal well atau mereka pengembangnya mau nggak. Kalau kita ngelihat pool di sini, WNPB-nya, liquidity-nya itu di 115 WNPB atau sekitar berapa ini? 2 miliar rupiah lah ya. Masih ada uang 2 miliar rupiah di sana milik LP. Yang mana dia itu masih menjaga karena pasti ada orang yang duitnya banyak di sana, kan dia harus dijaga, guys. Di lock, di sini di lock. Dikunci koinnya hingga beberapa tahun ke depan. Biasanya nanti akan di lock, kemudian akan di unlock setahun, 1000 hari berarti ya 2 tahunan atau 3 tahun lah ya, 3 tahun seperti itu. Karena pasti akan dinaikkan kembali oleh oleh mereka yang punya duit banyak. Tentu saja mereka akan menembak pada posisi sedang hancur-hancurnya karena posisi murah, guys. Mungkin bisa murah. Makanya saya bilang yang paling moderat di sini ya tentu saja yang tadi dari sini ke sini. Memang nggak ada yang perlu kita lihat, nggak perlu ada kita banggakan karena memang volume hari ini aja cuman 1.000. Cuman kira-kira 15 juta lah gitu ya, 15 juta rupiah orang keluar masuk ada di sini. Itu pun belum tentu apakah itu robot atau apa, kita nggak tahu di sini. Kalau mau kalian lihat aja tracking sendiri, kalian track dia punya hashing numbernya. Kalau mau gitu, misalkan nih ada orang beli, kan ada yang ngejual $500, ada yang belilah misalkan 500, ini kita klik itu, kalian bisa tracking sebetulnya. Kita dulu mana kok nggak bisa di track. Nah yang ini hashingnya ini itu bisa di track. Kalau kita ngelihat yang robot biasanya yang ini, yang jumlah transaksinya berkali-kali. Contoh yang ini udah 12 kali transaksi orangnya di sini, jual beli gitu ya. Artinya kemungkinan adalah robot yang mana memang dibuat untuk menghidupkan chain ini supaya ada volume tetap. Kalau enggak kan makin orang makin ini, karena LP-nya masih ada kan di situ. Jadi dia cuma ngatur duitnya dia aja di sini, diatur, dimasukin, keluarin, masukin, keluarin gitu-gitu aja. Ya itu umum di dalam dunia kripto memang seperti itu. Jadi nggak usah heran. Mereka robot yang bikin pakai algoritmik dia, komputer dia, server dia ngatur jual beli sudah otomatis saja. Ketika orang tertarik maka dia ngelonjak, nah seperti itu. Kalau dia sih nggak bisa ngelonjakin harga kecuali memang dia berminat memasukkan. Biasanya mereka mau yang stabil naiknya ya cet gitu maunya supaya menarik orang. Nanti kalau udah menarik orang tertarik ya barulah dia jualan banyak. Ya itu wajarnya kan begitu, namanya mau exit. Kalau kalian mau kaya ya bikinlah koin, bikin token dari angan-angan aja gitu. Tentukan namanya apa, kemudian totalnya berapa, nanti dijual nilai berapa. Kamu punya modal berapa di sini untuk ngisi liquidity? Tentu ini modalnya harus ada. Kalau nggak punya modal habislah dia punya, ini naik turun nggak jelas gitu. Ini yang sudah nahan sekitar 2 miliar aja, ini kan nahan 2 miliar dia pun masih anjlok gitu. Ini kan koin dia di sana, ini secara on chain ada di sana. Memang ada lah gitu ya, senilai 2 miliar. 2 miliar untuk 2 koin. Mungkin koin anggap aja GRV-nya nggak berharga, berarti inilah ya separohnya. Karena kan GRV-nya cuma 82%, berarti ya 90% adalah BNB gitu ya. Dan BNB kan berharga. Mungkin ini tidak dianggap tidak berharga lah, seperti itu. Nah, jadi begitu guys. Kalau kalian mau beli lagi, menurut saya buat kalian yang mau recover atau kalian yang memang mau ambil sesuatu yang apa ya, nasib-nasiban lah. Saya yakin sih ya, ketika nanti bull run terjadi lagi seperti 2021,
itu nggak akan pilih-pilih koin, semua koin naik guys, semua koin pasti naik, apapun itu, hanya masalah waktu lah. Misalkan dari hari ini naik sampai 2025 akhir pasti nanti ada kenaikan. Kenaikannya berapa, nah itu yang nggak tahu, tapi perkiraan saya tadi ya memang dari sini sampai ke S yang ini nih, dari sinilah yang tadi sekitar 300% untuk growth. Kalau sekarang udah mau balik arah gitu, kalau masih naik lah turun lagi masih ada potensi lagi nanti, tapi kira-kira moderatnya segitulah. Nah potensi itu selalu ada, ya ada saja sih koin lama yang bisa bertahan tuh luar biasa guys. Koin yang nggak bertahan dia akan hilang di pasaran, di market hilang, walaupun ini volumenya kecil ya, tapi holdernya masih banyak itunya. Tapi nanti kita coba lihat ya di sini masih tinggi di HTX guys. Dia bilang tadi kan volumenya hanya 1000, tapi itu 1000 itu adalah di cek di deck, di PancakeSwap pun sebetulnya 9000 guys di sini on chain. Walaupun memang ini update-nya kurang lah, yang paling updated adalah yang tadi Dextool. Kalau ini agak-agak lambat gitu, tetapi kita bisa lihat misalnya di HTX-nya. Kalian bisa lihat untuk mesin ini kan marketnya ya. Apakah benar di sini sekitar 500.000? Gede loh 500.000 guys. 500.000 itu mungkin sekitar 8 miliaran. 7-8 miliar lah. Di Gate.io 2800 sekitar 40 jutaan. Kemudian di PancakeSwap 9000 sekitar 150 jutaan. Di GrowthX katanya sekian, gede katanya. Tapi kita bisa lihat juga, misalkan saya ada Gate.io lah sama Maxi ya. Maxi 1000, Gate.io 500. Nah ini GRV di di Gate.io ya. Gate.io itu 2.800 US dollar ya, sekitar 40 jutaan lah ya, 40 jutaan. Jadi kalau kalian mau menjual senilai kira-kira 40, anggap aja separohnya 20 juta masih laku aja, no problem lah gitu. Artinya ya ini benar bahwa ini volume, berarti masih ada orang dong. Volume itu ya nggak tahu apakah itu beli atau menjual, karena volume itu dihitung dari kedua-duanya, yang beli yang jual dihitung. Tapi kalau ngelihat di sini kebanyakan ngejual, tentulah panic selling lah ya. Panic selling biasa umum lah, namanya anjlok ya, orang pasti takut. Itu adalah hal yang wajar lah gitu. Makanya kan investasi itu hanya soal adu kuat aja, adu tahan. Kalau kuat nahan ya biasanya sih dapat untung biasanya. Bukan berarti nahan begitu aja ya. Kalian beli di sini kemudian dibiarkan nunggu ke sini, nggak mungkin. Menurut saya nggak mungkin. Hitung-hitungan saya nggak mungkin, mustahil menurut hitung-hitungan saya. Tapi kalau kayak tadi kita beli di sini kemudian rugi, kita tambahkan di sini masih ada potensi lah gitu untuk kira-kira 3-6 bulan sampai setahun ke depan. Itu perkiraan, tapi itu lagi-lagi adalah perkiraan by Fibonacci dan juga Bollinger Band guys. Nggak ada namanya gini kan, ada alasan, ada hitung-hitungannya lah. Kalau kita ngeliat di sini masih banyak yang jualan tuh, masih banyak. Nah ini kalau di Maxi volumenya 24 jam ya, betul 1000 ya, 1000, tapi betul berarti 1000 dolar lah, kira-kira 10-15 jutaan. Nah dalam satu minggu ide aja, kalau beli minggu kemarin gitu ya, atau 2 minggu lalu lah gitu ya, di sini ya kalian sekarang udah untung 24%, duit sejuta udah sampai 1.200.000-an gitu ya, naik 200.000. Itu aja sih ya. Jadi kalau hitung-hitungan tadi, saya kalau kita beli di sini naiklah, nggak usah tinggi-tinggi amat, sampai segini aja duit juta bisa di 3 jutaan gitu guys. Itu malah cara recovery.
Nah, itu mungkin bisa iya, bisa tidak. Jadi sekali lagi jangan juga ngelihat. Tapi kalau ngelihat volumenya masih ada lah volumenya. Saya nggak punya HTX, tapi kalau kalian bisa lihat HTX, karena di HTX adalah volume tertingginya di sini besar, besar sekitar ya mungkin 8 miliaran. Kalian kalikan saja 15 ribuan gitu, 15.700. Jadi di sini memang volumenya tinggi. Ya kalian bisa lihat sih, bisa kelihatan nggak? Emang nggak bisa dimanipulasi. Ini volume dicek. Kalau di sini pancake nggak bisa, kecuali sama robot tadi. Mungkin bisa volume sama robot. Tapi kalau dicek, apakah bisa? Bisa. Cuman si HTI, GTIO, Maxi dan kawan-kawan punya kepentingan apa gitu? Kenapa gua harus manipulasi gede-gedein volume gitu ya? Bagi dia buat apa? Apa fungsinya dia gitu? Nggak ada manfaatnya buat si HTI, GTIO atau Maxi, karena dia itu ada ribuan koin yang dia jual. Kecuali dia sepi kantor pasarnya, tokonya lah. Ini kan cek tier 2 yang perdagangannya sudah lumayan tinggi gitu. Jadi mereka juga nggak mungkin dengan sekedarnya HTX Growth saya iniin, kecuali mau dibayar dengan berapa ini ya mungkin bisa-bisa aja. Tapi itu kan sebetulnya kalau sampai ketahuan itu udah mereka nggak mau ambil resiko lah. Ya dia nggak ada ruginya. Growth dia mau jatuh bebas, mau naik tinggi kan dia nggak ada urusan. Urusan dia ya memang ketika ada orang beli dan jual dia dapat komisi. Sudah itu aja sih, nggak ada kepentingan. Kenapa daripada dia ngiklanin benda-benda yang aneh-aneh ini, mendingan dia yang lain kan, pikirnya begitu bagi si GTIO, Maxi maupun yang lain. Itu guys ya untuk Growth. Silahkan kalian coba riset lebih jauh. Itu adalah imajinasi saya aja, teknik saya juga yang saya lakukan ketika kita trading forex, trading kripto dan lain-lain. Ketika dia anjlok ya saya malah justru beli, anjlok lagi beli lagi, nilainya terus menurun. Karena memang ketika kita 1 juta dapat 1 juta koin, ketika dia turun 100.000, dengan 100.000 dapat 1 juta koin guys. Dengan beli 1 juta dapat 10 juta koin. 10 juta koin naik 10%. Kalau tadi kita 1 juta koin naik 10% kan cuma dapat berapa gitu ya, dapat kalau harganya duit kita 100.000, tadi kan kita beli 1 juta kan, 1 juta dapat 1 juta koin misalnya, turun jerut 90% misalnya, itu duit kita tinggal 100.000, tapi koinnya tetap kan 1 juta. Ketika dia naik 10%, itu cuman dapat 10.000 rupiah. Tapi misalnya ini turun nih gajrut 90%, tinggal 100.000 duit, kita beli lagi 1 juta lagi, maka kita mendapatkan 10 juta koin dengan uang 1 juta. Ditambah koin yang lama 1 juta, 11 juta koin. Ketika dia naik 10% misalnya dengan naik yang sama kan, itu kita sudah bisa mendapatkan 100.000. Beda kan? Beda lah pasti, naik 10% dengan kenaikan yang sama gitu ya. Karena jumlah koinnya lebih banyak. Beda, tadi dapat 10.000, yang dapat 100.000. Kalau 10 juta lain lagi gitu, dapat ya, makin banyak asetnya makin besar peluangnya kan, seperti itu. Nah itu hanya hitungan matematis saja sih gitu ya. Oke geng, itu saja, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan bye bye.